Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau malam, tergantung kalian nonton pada jam berapa. Oke, perkenalkan nama saya Farsa Siva dengan NIM 515990014. Oke, jadi saya di sini nggak sendiri, saya juga bersama tim-tim saya. Hanya saja perkenalan timnya nanti akan seiring dengan berjalan presentasi atau akan muncul nama di bawahnya untuk bersingkat waktu. Kami ini berasal dari Universitas Tarumanegara, program studi teknik mesin dan jurusan teknologi industri. Oke, jadi kami di sini akan presentasikan mengenai mechanical actuator untuk memenuhi tugas dari sistem mekatronika dan praktikum. Oke, jadi kita sering dengar actuator, kata-kata itu. Namun actuator sendiri itu berarti sebuah alat mekanis di mana dia itu mengubah tenaga listrik dan juga fluida atau salah satu di antara mereka menjadi sesuatu yang menghasilkan gerakan atau menghasilkan energi kinetik, contohnya seperti kecepatan atau perangkat elektromagnetik ataupun yang bisa menghasilkan gerakan. Karena actuator ini berperan sebagai penggerak di sistem mekatronika, jadi yang dimana dimulai dari controller lalu ke sensor lalu ke actuator. Jadi actuator ini akan bergerak dan biasanya ini gerakannya ini linear. Nah, actuator ini sering banget digunakan di industri. Jadi di mana pengklasifikasian itu banyak banget. Tapi yang sering kita dengar itu cuma dua, yaitu mechanical actuator dan electrical actuator. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mechanical actuator secara lumayan dalam. Nah, jadi mechanical actuator sendiri itu ada beberapa jenis di mana digerakkan oleh pneumatik ataupun hidrolik. Pneumatik itu tekanan udara dan hidrolik itu aliran air. Saya di sini ingin menyampaikan jenis-jenis aktor mekanik. 1. Pneumatik aktor. Aktor pneumatik merupakan salah satu jenis aktuator yang sering digunakan di mana untuk menghasilkan gerakan mekanikal. Aktuator pneumatik menggunakan tekanan udara, Alting Cylinder SAC. Tip SAC ini banyak ditemui di pasaran. Prinsip kerja SAC yaitu input pressure yang membuat batu silinder bergerak maju. Karena pergerakan SAC ini hanya satu arah, dibutuhkan pegas agar batu silinder dapat kembali ke posisi awalnya. B. Double acting cylinder DAC. Slip aktuator DAC sering digunakan dalam perindustrian. Cara kerja dari chip DAC adalah dapat tekanan udara masuk yang menggerakkan batu silinder. Perbedaan terletak pada chip DAC yang tidak memiliki pegas. Kembalikan akan ada tekanan udara yang masuk melalui saluran yang berbeda sehingga batu silinder akan kembali ke posisi awalnya. Jenis aktuator pneumatik berikutnya adalah cylinder without piston rod atau cylinder slider. Cara kerja dari cylinder slider dimulai dengan adanya dua lubang yang berfungsi sebagai input pressure, tetapi tidak memiliki batang piston seperti DAC, melainkan sebuah bagian kotak yang disebut dengan slider. Aktuator pneumatik berikutnya adalah multiple position cylinder double acting. Cara kerjanya sama seperti DAC, hanya saja ini terdapat dua sisi. Apabila tekanan udara masuk melalui lubang di sebelah kanan, maka piston di bagian kanan akan mundur dan piston di bagian kiri akan maju. Begitu pula dengan sebaliknya. Jenis aktuator pneumatik berikutnya adalah air motor atau motor angin. Cara kerja dari motor angin ini dimulai dengan saluran udara dimasuki udara bertekanan. Lalu engsel penggerak terdorong udara akan mendorong engsel penahan sesuai dengan bentuk melingkar komponen. Ketika berputar, akan ada lubang di sisi lain yang berperan sebagai output. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis kedua dari aktuator, yaitu hydraulic actuator. Nah, hydraulic actuator ini sama sering juga digunakan seperti pneumatic actuator. Hanya saja, actuator ini membutuhkan fluida untuk beroperasi dan apabila dibutuhkan gaya yang besar. Nah, hydraulic actuator ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada single acting cylinder atau SAC. Nah, cara kerjanya itu hampir sama dengan SAC actuator pneumatik. Hanya saja medianya berupa fluida. Nah, selanjutnya jenis yang kedua yaitu double acting cylinder atau DAC. Nah, cara kerjanya itu juga hampir sama seperti DAC actuator pneumatik. Hanya saja media yang digunakan yaitu berupa fluida. Selanjutnya adalah motor hidrolik. Motor hidrolik mengubah energi fluida atau aliran fluida menjadi gerakan putar mekanik yang kontinu. Motor hidrolik ini sendiri terdiri dari berbagai macam. Ada piston hidrolik motor. Piston hidrolik motor menggunakan cairan hidrolik untuk mendorong piston. Piston ini kemudian memutarkan poros engkol dan kemudian porosnya. Lalu ada sliding vane motor.
Sliding vane motor menggunakan cairan hidrolik untuk mendorong vane atau kipas. Dengan vane yang berputar ini, poros juga ikut berputar. Dan ada gear motor. Gear motor menggunakan cairan hidrolik untuk menggerakkan roda gigi. Valve atau katup adalah perangkat mekanik yang digunakan untuk mengontrol aliran atau fluida dan tekanan dalam suatu sistem. Valve memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menghentikan dan menjalankan aliran, mengurangi dan meningkatkan aliran, mengontrol arah aliran, mengatur tekanan proses aliran, dan meringankan sistem pipa dengan tekanan tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Directional Control Valve atau DCV. DCV merupakan salah satu bagian yang merupakan fondasi dari sistem hidrolik dan pneumatik. Fungsi DCV ialah untuk mengarahkan fluida menuju sirkuit yang berbeda pada sistem hidrolik. DCV sendiri memiliki beberapa jenis tergantung cara kerjanya. Yang pertama adalah Simple Spool Directional Control Valve. Spool yang ditunjukkan pada gambar di samping merupakan double acting silinder yang sedang beroperasi dengan mengarahkan aliran pada salah satu ujung silinder, di mana saluran A dan B merupakan saluran silinder, saluran P merupakan tekanan oli dari pompa, dan saluran T adalah oli yang dikembalikan ke tangki. Yang berikutnya adalah Open Center Direction Control Valve. Open Center Valve memiliki saluran yang didesain di dalam valve body casting yang memungkinkan seluruh aliran inlet ketika spool di posisi netral atau posisi tengah mengalir menuju bypass area. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari Closed Center Directional Control Valve. Closed Center Valve tidak memiliki bypass sag dan menutup seluruh aliran oli pada valve ketika spool di posisi netral atau di posisi tengah-tengah. Tipe valve ini menggunakan variabel displacement pump di mana aliran sistem pada posisi netral dan pompa sedang berada pada posisi cut off atau standby. Closed center valve dapat juga merupakan kombinasi inlet spool dengan outlet poppet atau inlet poppet dengan outlet poppet. Keunggulannya adalah diperoleh pengontrolan valve inlet dan valve outlet sendiri-sendiri atau independen, sehingga diperoleh pengontrolan valve yang fleksibel. Yang B, Directional Control Valve. Pressure Control Valve adalah katup atau valve yang mengatur tekanan dalam sirkuit dengan mengembalikan semua atau sebagian oli ke tangki apabila tekanan pada sirkuit mencapai settingan pressure. Tipe poppet, konstruksinya terdiri dari valve, spring dam adjusting screw, beserta sim atau nut. Tipe poppet ini cara kerjanya berdasarkan kenaikan tekanan, di mana semakin tinggi kenaikan tekanan, maka spring akan terdorong dan katup akan terbuka sehingga fluida dapat mengalir. Tipe piston. Tipe piston cara kerjanya hampir sama seperti tipe poppet, di mana seiring dengan kenaikan tekanan, maka spring akan terdorong dan membuat katup terbuka sehingga fluida dapat mengalir. Selanjutnya jenis dari pressure control valve, yaitu tipe pilot. Tipe ini beroperasi dengan cara naiknya tekanan yang menyebabkan pilot valve terbuka sehingga tekanan pada branch power chamber turun, dan main valve bergerak ke kanan yang selanjutnya membuka saluran yang lebih besar. Proses control valve, biasanya valve ini digunakan pada tempat tertentu seperti pintu air. Valve ini bekerja secara manual menutup atau membuka aliran dengan tenaga manusia. Control valve ini juga dilengkapi dengan komponen elektrik, pneumatik, atau hidrolik. Sekian dari kami, semoga dapat membantu dan menambah wawasan. Terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu.